Apa yang bikin jutaan orang tiba-tiba kehilangan rumah, kerjaan, dan tabungan mereka dalam waktu singkat? Bukan karena perang, bukan karena wabah, tapi ini adalah bencana ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Yes, kita lagi ngomongin Great Depression. Dan di video ini, gue bakal ceritain gimana dunia bisa terjun bebas ke jurang kemiskinan massal dan apa yang bisa kita pelajari dari tragedi ini. Jadi, gini, Great Depression itu adalah resesi global yang super parah yang dimulai di Amerika Serikat tahun 1929 dan menyebar ke seluruh dunia. Banyak pabrik tutup, pengangguran meledak, orang kaya bangkrut, petani nggak bisa jual hasil panennya. Bahkan ada yang rela tukar rumah buat sekantong makanan. Gila ya? Tapi pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Pada awal tahun 1929, Amerika Serikat berada di puncak kejayaan ekonomi. Ini adalah era yang dikenal sebagai Roaring Twenties. Industri berkembang pesat, konsumsi meningkat, dan pasar saham terus mencetak rekor. Saham menjadi primadona. Semua orang, dari buruh pabrik hingga pengusaha kaya, berlomba-lomba membeli saham. Bahkan banyak dari mereka membeli saham dengan uang pinjaman. Inilah yang disebut buying on margin. Hanya dengan membayar sebagian kecil dari harga saham, investor bisa memiliki saham dalam jumlah besar. Ini menciptakan ilusi kekayaan dan memicu gelembung besar di pasar. Boom! Tanggal 29 Oktober 1929 dikenal sebagai Black Tuesday. Pasar saham anjlok parah, investor panik, semua jual saham bareng-bareng. Dan harga saham jatuh kayak roller coaster tanpa rem. Dalam sehari indeks Dow Jones turun 13%. Kehancuran yang terjadi membuat investor panik. Setelah 29 Oktober, harga saham tidak naik lagi. Secara keseluruhan, dari bulan September 1929 sampai Juni 1932, indeks turun 89%. Setelah Black Tuesday, kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham makin gak ada. Orang-orang mulai takut ngeluarin uangnya buat belanja dan investasi. Efeknya merembet kemana-mana. Daya beli turun, investasi menyusut, dan industri mulai banyak yang bangkrut. Industri yang bangkrut munculin gelombang pengangguran besar-besaran. Alhasil masyarakat banyak yang gak bisa bayar utang mereka di bank, sehingga kredit jadi macet. Bank mulai menyita aset masyarakat yang dijadikan jaminan. Jadi bukan cuma sektor swasta yang kelimpungan, pemerintah dan perbankan pun sama-sama kesulitan. Tahun 1930 terjadi rush money besar-besaran. Kenapa? Karena masyarakat udah nggak percaya lagi sama bank. Semua berlomba narik uang, baik dari tabungan maupun deposito. Bayangin, bank ditarik duitnya habis-habisan, tapi nggak ada aliran uang masuk lagi. Akibatnya, cash flow bank kacau total. Sampai-sampai di tahun 1933, setengah dari seluruh bank di Amerika bangkrut dan tutup permanen. Orang kehilangan semua tabungan mereka. Pabrik-pabrik tutup karena nggak ada modal jalanin produksi. Angka pengangguran meledak. 25% penduduk Amerika nggak punya kerjaan. Itu lebih dari 13 juta orang. Bahkan angka bunuh diri meningkat lebih dari 20% dari tahun sebelumnya. Presiden waktu itu, Franklin Roosevelt, muncul membawa harapan baru lewat sebuah program besar yang dikenal sebagai New Deal. New Deal ini sebenarnya kayak paket penyelamat ekonomi. Isinya banyak langkah konkret biar ekonomi bisa bangkit lagi. Pemerintah mulai buka lapangan kerja, bangun infrastruktur, bantu petani yang bangkrut, dan ngasih jaminan sosial buat warga. Tapi bukan cuma itu aja. Roosevelt juga melarang praktik monopoli dan mendirikan banyak program pekerjaan umum serta lembaga penciptaan lapangan kerja baru. Kayak Works Progress Administration, misalnya, itu nyerap jutaan tenaga kerja. Tapi ya, langkah ini juga nggak lepas dari kontroversi. Banyak pihak bilang pemerintah terlalu ikut campur urusan ekonomi. Tapi di sisi lain, langkah ini justru dianggap penyelamat rakyat dari keterpurukan. Meskipun perlahan mulai membaik,
Great Depression baru benar-benar selesai ketika Amerika Serikat masuk ke Perang Dunia II tahun 1941. Kenapa? Karena saat itu negara mulai produksi besar-besaran buat kebutuhan perang, dari senjata sampai perlengkapan militer. Itu artinya, pabrik-pabrik kembali hidup, lowongan kerja terbuka lebar, dan ekonomi mulai muter lagi. Orang-orang yang tadinya nganggur sekarang kerja. Dan krisis ekonomi paling kelam itu pun mulai terlupakan. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah kelam ini? Pertama, jangan terlalu euforia sama investasi, apalagi kalau modalnya hasil ngutang. Karena pasar itu bisa naik, tapi juga bisa jeblok seketika. Jangan anggap naik terus itu pasti aman. Ingat, orang dulu juga ngerasa begitu sebelum semuanya runtuh. Kedua, sistem ekonomi butuh penyangga, kayak jaring pengaman sosial. Biar kalau satu sektor tumbang, nggak bikin semuanya ikutan roboh. Harus ada keseimbangan, bukan cuma ngejar untung, tapi juga siap kalau badai datang. Ketiga, dan ini yang kadang suka bikin kita lupa. Jangan pernah merasa ekonomi kita aman-aman aja cuma karena hari ini lagi baik-baik aja. Great Depression itu datang waktu semuanya terlihat normal, tapi di baliknya ada utang yang numpuk, keserakahan pasar, dan kebijakan yang gak siap. Kita juga harus belajar dari situ. Jangan cuma jadi penonton, tapi juga harus melek, sadar, dan kritis sama kondisi ekonomi di sekitar kita. Dan terakhir, yang paling penting, krisis bisa diatasi. Asal ada kerjasama, tindakan nyata, dan pemimpin yang berani ambil keputusan besar kayak Franklin D. Roosevelt waktu itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Great Depression, krisis ekonomi yang ngasih pelajaran penting sampai sekarang. Kalau kamu ngerasa video ini nambah wawasan, jangan lupa klik like ya. Tulis juga di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling ngena buat kamu dari kisah Great Depression ini? Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay bijak dan jaga uang lo baik-baik.